Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada rekan dan khususnya Bu Roro atau yang bernama Roro Aditya Novi Wardani selaku dosen dari Universitas Argopuro PGRI Jember. Di sini atau membuat videonya saya di sini ini untuk memenuhi tugas dari Bu Roro, yang mana tugasnya itu mencakup atau merangkum semua inti materi dari awal sampai akhir, khususnya materi kesetaraan gender. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak apa yang saya peroleh kesetaraan gender, yang mana sudah diterangkan di hari atau minggu atau bulan sebelum-sebelumnya, yang sudah disampaikan oleh Bu Roro selaku dosen kesetaraan gender. Di sini sebelumnya saya mau perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hussein, kuliah Universitas PGRI Argopuro Jember dengan prodi manajemen dengan NIM 211N 162 tahun masuk 2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju materi yang mana akan diterangkan oleh saya sendiri, yaitu materi kesetaraan gender. Kalau membicarakan kesetaraan gender, pengertian kesetaraan gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada atau membedakan kualitas atau kuantitas. Perbedaan pengertian gender dan seks. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kontraksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pengertian seks, perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara organik. Jadi intinya, kesetaraan gender adalah HAM atau hak asasi manusia atau kesetaraan antara hak dan kewajiban khususnya manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Dan pada kali ini jadi untuk kalau menyangkut untuk kesetaraan atau hak asasi manusia antara perempuan dan laki-laki, itu biasanya saya akan itu ada banyak, khususnya yang saya jelaskan pada hari ini, yaitu kesetaraan gender dalam lingkup keluarga. Kenapa kok saya ambil dalam lingkup keluarga? Memang sengaja saya ambil dalam lingkup keluarga karena satu, saya suka atau senang. Yang nomor dua saya itu terlebih di sisi lain saya memenuhi tugas untuk memenuhi tugas dari Bu Roro ini. Saya juga mendapatkan ilmu atau hal baru, yang mana ilmu ini atau kesetaraan ini dapat diterjemahkan atau dapat diperoleh atau digunakan sekarang, besok, atau lusa. Dan untuk kesetaraan gender ini saya akan memecahkan satu, bab pengertian gender; dua, faktor penyebab ketidaksetaraan gender; akibat dari kesetaraan gender; contoh diskriminasi dan lingkungan keluarga dan lingkungan keluarga; solusi untuk mendorong kesetaraan dalam lingkup keluarga; dan F atau yang terakhir, intisari kata-kata mutiara yang saya peroleh dari nenek moyang untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Untuk yang A, pengertian gender, itu sedikit banyak sudah saya jelaskan barusan. Lanjut yang kedua, B, faktor-faktor yang terjadi ketidaksetaraan gender. Jadi kalau menyangkut faktor dari terjadinya ketidaksetaraan gender ini, itu meliputi banyak faktor, khususnya yang saya terangkan dalam lingkup keluarga. Satu, suami atau istri tidak bisa memenuhi hak atau kewajiban. Maksudnya hak atau kewajiban itu
sudah dipunyai dalam kesepakatan waktu beliau menikah dulu, yang mana biasanya suami menafkahi istri dan istri memenuhi apa yang jadi kebutuhan seorang suami. Contohnya suami bekerja dan istri menyiapkan apa atau hal-hal yang jadi pekerjaan suami tersebut. Kedua, kurangnya menghargai sesama pekerjaan. Maksudnya kurangnya menghargai sesama pekerjaan ini biasanya terjadi pada suami. Karena apa? Karena biasanya istri sendiri biasanya terlihat lemah. Maka dari itu antar suami yang biasanya karena dia yang bekerja sendiri atau dalam satu keluarga itu dia yang menghasilkan uang sendiri dalam satu keluarga tersebut, dia merasa angkuh atau menyepelekan dari istri tersebut. Dua, pendidikan atau wawasan yang belum luas. Yang ini biasa terjadi antar suami atau istri. Yang keempat, tidak ada restu saat menikah. Maksudnya sebelum menikah dia tidak ada restu yang pas dari orang tua suami ataupun istri. Karena apa? Dalam keluarga sendiri itu biasanya sangat mempengaruhi. Karena apa? Yang mana dalam agama kita sendiri itu bisa dijelaskan kalau restu dari Tuhan itu berada dalam restu dari orang tua. Jadi dalam kata-kata tersebut sudah jelas kalau restu atau harmonisnya atau tentramnya hidup itu ada pada orang tua. Yang kelima, tidak bisa menghargai antar kekurangan. Jadi jelas ya, dari dalam dua pasangan tersebut antara satu sama lain tidak bisa menghargai antar kekurangan tersebut. Contohnya apa yang jadi kekurangan suami atau kekurangan istri. Jadi salah satu pihak itu tidak bisa mengertikan kalau setiap manusia itu mempunyai kekurangan. Padahal dalam manusia itu semua itu pasti ada kekurangan ya ada kelebihan. Jadi itu jelas antara kalau ada si A atau yang suami atau yang istri itu kurang gini atau kurang ini, itu memang kekurangannya dia sebetulnya itu. Jadi hal-hal yang itulah yang kurang dimengertikan dalam salah satu pihak. Baik, jelas untuk faktor-faktor terjadinya ketidaksetaraan gender. Menyangkut materi yang kedua, akibat bila terjadi ketidakkesetaraan gender khususnya dalam lingkup keluarga. Berikut ini saya akan menjelaskan akibat bila terjadi ketidakkesetaraan gender khususnya dalam lingkup keluarga. Ini banyak sekali faktornya apabila hal-hal tersebut terjadi atau berakibatnya. Biasanya pada lingkungan keluarga itu, satu, keluarga tidak harmonis. Maksudnya tidak harmonis itu tidak tentram, ya tidak damai. Terus yang kedua, tidak mengenal ketentraman. Jadi hidup pun itu beliau tidak ada tentramnya. Jadi yang namanya keluarga itu gak ada gak ada damainya, gak ada rukunnya. Padahal yang menjadi tolak ukur yang namanya sukses atau senang itu kunci dasarnya adalah ketentraman. Terus yang ketiga, tidak ada unsur kepercayaan dalam suatu hubungan. Dari antara suatu hubungan satu sama lain itu tidak ada kepercayaan atau ngerteni lah, dari Jawanya itu mengerteni itu. Yang kelima, akan terjadi ewang-ewangan. Maksudnya ewang-ewangan itu antara suami dan istri pulang ke rumahnya sendiri-sendiri.
dan berujung pisahan atau broken home. Yang ketujuh dan yang terakhir, dalam kepercayaan agama, dalam keluarga itu rezekinya tidak lancar. Karena apa? Salah satu keluarga itu harmonis, dan salah satu keluarga itu tentram, dan salah satu keluarga itu hidup rukun. Itu salah satunya itu harus ngerteni atau rukun dalam suatu keluarga tersebut. Dan itu pun sudah disebutkan dari tadi dengan saya dari tadi, kalau rukun itu rezekinya insya Allah mengikuti. Apabila dalam keluarga tersebut sudah mempunyai keturunan atau anak, hal ini biasanya menjadikan anak tersebut satu, pikiran pecah, maksudnya pecah, bingung, dan tidak ada tujuan hidup atau cita-cita yang baik. Dua, masa depan hancur. Kenapa hancur? Karena apa? Apa yang biasanya dia lalui dengan jalan zaman, dia berujung kehancuran. Karena apa? Kok bisa hancur? Karena mau fokus keluarga atau fokus kerja, mau fokus sekolah, dia tidak bisa. Karena apa? Dalam lingkup rumah sendiri dia orang tuanya acak-acakan, itu jelas. Yang ketiga, tidak punya semangat hidup. Yang keempat, pergaulan ke negatif. Maksudnya biasanya anak itu menuju ke jalur negatif sendiri itu biasanya kalau anak-anak bilang itu untuk apa ya? Untuk mengrilekkan atau memfokuskan. Padahal itu bukan jawaban yang utama, dan itu adalah malah berujung ke kejelekan. Baik, untuk akibat bila terjadi ketidakkesetaraan gender khususnya dalam lingkup keluarga, tuh melanjut materi yang selanjutnya. Contoh diskriminasi yang ada di lingkungan keluarga. Berikut ini yaitu hal-hal yang biasanya terjadi diskriminasi di lingkungan keluarga. 1. Burden. Adanya penanggungan beban lebih banyak dari salah satu pihak. Maksudnya penanggungan beban yang lebih itu biasanya terjadi khususnya di kaum hawa atau kaum perempuan. Kenapa kok bisa di kaum perempuan? Yang mungkin dalam zahir atau dalam kasat mata itu kerjanya laki-laki dan perempuan itu lebih keras yang laki-laki. Padahal itu tidak begitu juga. Kalau dihitung lagi, laki-laki biasanya bekerja dalam cuma 1 HK dalam 1 hari. Maksudnya dalam 1 HK itu 8 jam dalam 1 hari. Padahal di total dalam 1 hari 24 jam. Jadi sisa waktu yang terbuang dari hal kosong waktu suami itu 16 jam, dan itu pun suami biasanya tidur-tiduran, santai-santai dan lain-lain. Dan untuk laki-laki dan untuk perempuan itu kerjanya full padahal. Contoh kayak mencuci, kayak nyetrika, kayak mengurus anak, terus itu bersih-bersih rumah dan mengandung anak, dan itu dikerjakan tidak ada jamnya, maksudnya full 24 jam. Apabila contoh seperti jam malam itu biasanya terjadi tidurnya orang, lumrahnya tidurnya orang, itu jam 2 apabila anak atau mempunyai bayi itu menangis, ya harus siap, harus bangunlah intinya. Terus subordinasi, adanya anggapan rendah atau merendahkan. Ini biasanya juga terjadi dalam salah satu pihak, direndahkan. Ini direndahkannya ini banyak mencakup faktor. Direndahkan ini biasanya terjadi pada perempuan.
Yang ketiga, menginalisasi adanya satu proses pemiskinan dari salah satu pihak keluarga. Maksudnya ada pemiskinan dalam salah satu pihak keluarga, itu biasanya terjadi bagi orang yang tidak bekerja. Maksudnya kayak yang laki-laki itu kan yang biasanya yang bekerja, jadi cara uang dia itu merasa semua itu dimiliki dia atau milik dia semua, padahal tidak. Karena dalam keyakinan tersendiri, ada dalam keluarga itu biasanya mencakup anak, keluarga, dan istri. Dan setiap masing-masing orang itu mempunyai rezeki tersendiri-sendiri, yang mana dalam satu keluarga atau di Indonesia sendiri biasanya itu yang kerja laki-laki, dan anak itu manut orang tua, dan istri sendiri mengurus kebutuhan suami. Dan sebenarnya ini dalam rezeki yang diterima suami sendiri ini bukan milik dia sendiri. Karena apa? Rezeki yang diterima suami itu sendiri itu milik tiga orang ini. Jadi rezeki sedikit atau banyak yang dimiliki oleh suami ini biasanya apa ya, milik tiga orang ini sebenarnya. Dan salah kaprahnya orang suami ini, karena mentang-mentang dia yang bekerja, jadi merasa uang semua ini milik dia sendiri, padahal ya tidak. Terus violence yang keempat, adanya tindak kekerasan yang dialami dari salah satu pihak keluarga. Biasanya tindak kekerasan ini terjadi apabila ada perbedaan pendapat, itu bisa terjadi. Dan yang melakukan atau yang menerima kekerasan itu yang melakukan biasanya orang yang lebih kuat, dan mana condongnya kuat itu dimiliki oleh suami. Dan yang dilakukan itu adalah orang yang lemah, yang mana lemah itu biasanya dimiliki oleh seorang istri. Terus yang atau solusi untuk mendorong kesetaraan dalam lingkungan keluarga. Jadi di sini saya akan banyak sedikit hal-hal yang mendorong untuk kesejahteraan dalam lingkup keluarga khususnya. Hal-hal atau solusi yang biasanya terjadi dari kesetaraan lingkup keluarga ini terjadi dari banyak faktor. 1. Ngerti lan pengertian, yaitu saling mengerti keadaan posisi satu sama lain. Maksudnya apabila biasanya kewajiban suami itu bekerja, dan suatu keluarga itu antara kebutuhan dan pengeluaran itu tidak seimbang, maka ini tidak menuntut kemungkinan atau tidak membolehkan istri untuk bekerja. Itu istri pun gak apa-apa untuk bekerja, demi untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan dalam suatu keluarga tersebut. Dan suami tersebut harus ngerti atau pengertian kalau namanya kerjaan itu yang lumrahnya biasa dilakukan oleh suami, dan ini dilakukan oleh istri, ini harus ngerti yang suami. Karena apa? Untuk pekerjaan istri sendiri itu kan ada banyak, itu harus juga mengerti ini pekerjaan istri. Contoh kayak nyapu, untuk cuci baju, masak, itu harus harus ngerti, harus bisa dilakukan juga oleh suami. Terus tolong menolong, yaitu saling mengisi pekerjaan satu sama lain. Contohnya yang jelas yang barusan saya
bicarakan ya. Yang langsung saja yang ketiga, kurangi salah menyalahkan. Jadi salah menyalahkan itu, salah itu ya jelas, di salah atau lupa itu jelas untuk termasuk dari apa, sifatnya manusia. Jadi kalau manusia itu salah ya pastilah, karena apa, salah itu memang sifatnya manusia, dan lupa itu juga termasuk. Jadi kalau apabila suatu hubungan atau suami atau istri dia ada yang salah, itu ya harus ngerti, atau harus balik lagi, harus ngerti kalau di sisi lain ya dia juga manusia juga, sama dengan dirinya. Kalau lupa atau salah itulah wajar. Kalau bisa hal tersebut jangan kita besar-besarkan. Jadi intinya kalau misal ada hal besar itu ya dikecilkan, kalau hal kecil kalau bisa dihilangkan. Jadi dalam keluarga tersebut bisa harmonis, tetap harmonis. Yang keempat, dalam keyakinan agama lebih dekat, karena dengan dekat Sang Pencipta itu merupakan salah satu untuk mendorong kesetaraan lingkup keluarga. Ini mungkin dibilang agak leceng ya, bukan leceng, maksudnya ya tetap pengetahuan, tapi mungkin lebih-lebih saya dapat dari apa ya, dari nenek moyang saya sendiri. Jadi saya yakin atau saya peroleh, jadi salah satu kunci hidup atau solusi mendorong kesetaraan dalam lingkup keluarga yang saya dapat itu ada 3. Jadi segitiga, kita gambar segitiga ya. Misalnya segitiga ini Sang Pencipta, yang kiri ini, yang pojok kiri ini adalah istri, yang kanan adalah suami. Jadi apabila kita berjalan, suami dengan istri lebih mendekat, ya suami dan istri lebih mendekat ke Sang Pencipta, dan suami lebih mendekat ke kita, dan ini secara tidak sadar ini akan memperdekatkan antara hubungan suami dengan istri, maksudnya lebih sejahtera. Karena apa? Yang dinamanya agama itu, kalau dalam keluarga sendiri itu bisa dikatakan tekennya urip atau pegangan atau fondasi hidup untuk melangkah kehidupan yang lebih panjang. Dan yang terakhir, intisari atau kata-kata mutiara dari menciptakan suatu keluarga yang harmonis. Jadi itu mungkin banyak sedikit yang barusan saya peroleh atau saya dapatkan penjelaskan dari Bunda Roro selaku dosen kesetaraan gender. Jadi menurut saya gender ini sangatlah bagus, sangatlah baik, karena khususnya dalam orang-orang yang mau melangkah dalam kehidupan keluarga, ini merupakan fondasi. Menurut saya fondasi atau faktor di sini sudah dijelaskan banyak, khususnya dalam keluarga. Kalau orang sudah mengerti atau menguasai kesetaraan gender ini, insya Allah hidupnya bakal tentram, guyup, rukun, damai selama-lamanya, dan juga mengurangi perpisahan. Mungkin itu saja, banyak sedikit yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salahnya itu ya datanya dari saya, dan apabila ada benarnya itu semua datanya dari Sang Pencipta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.